Silakan uraikan bukti-bukti kalau Kristen itu adalah murid Yesus. Silakan Bang. Oke. Ya. Nah, di situ kan tema apa? Bukti oten murid Yesus. Oke. Iya. Yang pertama. Nah, ketika Yesus memulai pelayanannya sebagai nabi dan rasul, sebagai utusan Bapa Elohim untuk menyampaikan firman, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kalau ditanya apa bukti oten murid Yesus, ya, Yesus itu dibaptis. Syarat utama untuk menjadi Kristen itu adalah membaptiskan diri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu jelas di dalam Alkitab dikatakan ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus. Ya, jikalau seseorang ingin masuk ke kerajaan sorga, jikalau seseorang ingin masuk ke kerajaan sorga, dia harus lahir baru. Lalu Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin saya bisa lahir baru? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya lagi? Nah, itu pertanyaan Nikodemus. Lalu Yesus menjawab, ya, sesuatu yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi sesuatu yang dilahirkan roh adalah roh. Ya, itu yang pertama. Jadi, halo Bang. Jadi, halo juga. Ya, halo. Dari Kristen Katolik? Kristen Ortodok. Oh iya, silakan buka kameranya. Aku nggak bisa buka kamera Bang, nggak apa-apa lah ya. Kalau gitu kasih ruang dulu untuk saudara Perisai. Lanjut. Bang Perisai. Lanjut. Oke, ya itu tadi ya. Jadi menjadi pengikut Yesus itu hal yang paling utama itu adalah membaptiskan diri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu sebagai tanda bahwa dia hidup baru. Jadi hidupnya yang lama itu diganti dengan hidup baru, yaitu pimpinan dari Roh Kudus, ya, karena dia orang yang mau dibaptis tidak membaptiskan diri berarti dia menyerahkan kehidupannya kepada Sang Allah itu sendiri, ya. Kedua, bukti oten itu murid Yesus. Ketika Yesus Bang Papsi boleh di mute dulu. Ribut. Lanjut. Ya, yang kedua, ketika Yesus mau ditangkap malam terakhir perjamuan, Yesus melakukan perjamuan malam kepada murid-muridnya, ya, melakukan perjamuan malam kepada murid-muridnya. Nah, itu tertulis di Lukas 22, ya, di Lukas 22 ayat 14. Saya baca ya, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi jelas ya. Nah, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam kepada murid-muridnya, yaitu ke-12 rasul, ya, di dalam iman Kristen juga melakukan hal yang sama, yaitu kalau di Protestan itu namanya perjamuan kudus, kalau di Katolik itu namanya ya apa ya kalau nggak salah ya Ekaristi ya, Ekaristi. Nah itu jadi dari kedua bukti yang saya jelaskan itu ya Bang Juma, itu sudah cukup ya, lebih dari cukup membuktikan bahwa Oten atau orang Kristen itu buktinya mengikuti apa yang diajari oleh Yesus. Nah, terlepas dari itu, Yesus mengajarkan jikalau kamu ingin mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salibku. Ya, menyangkal diri di situ dalam artian mengutamakan kerajaan Allah daripada kepentingan pribadi. Contoh, dalam hal menyangkal diri begini, jikalau ada seseorang ya menyakiti kita atau membenci kita atau menghujat kita ya, menghujat contohlah ini seperti para netizen yang di bawah ya, menghujat saya begitu kan, ya nggak apa-apa, artinya saya boleh marah. Sebenarnya di dalam kedagingan saya boleh marah dan memang itu hak saya marah. Tetapi karena saya sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, ya, apa yang diajarkan Yesus, menyangkal diri, saya marah itu nggak ada gunanya. Apa bedanya saya dengan mereka jikalau saya membalas apa yang mereka perbuat kepada saya? Nah, itu tambahan ya bukti bahwasanya orang Kristen itu mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Saya kira cukup sekian Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sebelum saya tanggapi, saya ingin tanya dulu, usia abang ini ada berapa tahun? Ya intinya masih muda lah Bang. Oke. Apakah setiap Ya. saudara berdoa, semua doa Anda itu dikabulkan? Setiap apa Kalau yang Anda masalah kehendaki doa- itu dikabulkan. Oke, gini ya Bang. Kalau masalah doa itu kita menyampaikan doa itu kepada Tuhan ya. Masalah dikabulkan itu hak prerogatif dari Tuhan itu sendiri. Tetapi secara saya Maksudnya pribadi, gini. iya Bang, sabar. Tetapi secara saya pribadi ya, apa yang saya alami ketika saya berdoa dengan penuh iman, ya, dengan penuh iman, dengan cara yang benar, ya doa saya itu terwujud, terkabul seturut hikmatnya Tuhan, hikmat dari Tuhan. Nah, dengan apa cara saya berdoa? Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab ya, apa saja yang kamu minta kepada Bapa, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dengan menyebut namaku, di dalam namaku, aku akan melakukannya. Begitu. Oke, baik. Jadi gini, saya kan udah lama tuh berdialog sama orang Kristen. Saya minta Anda doakan saat ini juga, doakan saya supaya iman saya berubah menjadi iman Kristen, sehingga saya menyatakan kemudian di sini menjadi Kristen sama seperti Anda, dan saya minta dibaptis. Silakan. Tolong doakan saya coba. Bang Juma. Iya. Kami di sini saya pribadi ya, saya pribadi dan saudara-saudara Kristen di bawah semua ya mendoakan yang terbaik. Semoga mendapatkan pencerahan dari Sang Halik itu melalui bimbingan Roh Kudus. Masalahnya Bang Juma dan saudara-saudara yang lain mau menerima kebenaran itu atau tidak, Tuhan itu menciptakan manusia memiliki free will. Bukan masalah itu. Bentar Bang Juma. Tuhan itu jangan terlalu panjang. Bentar Bang Juma. Anda kayak narasumber. Oke. Ini komal saya. Ya. Jadi gini. Iya.
Oke, lanjut Bang ya. Saya minta Anda doakan saya supaya saya jadi Kristen. Hati saya berpaling menjadi Kristen. Saya ingin bukti itu. Silakan. 10 detik atau 15 detik. Pejamkan mata Anda, minta kepada sembahan Anda agar Bang Suma dipalingkan menjadi seorang penginjil yang mewartakan kemudian kekristenan sehingga Indonesia itu pada pindah menjadi Kristen. Silakan. Oke, Bang Juma, kalau Bang Juma menantang saya untuk berdoa di Komal Abang ini, di dalam Alkitab jelas mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik yang berdoa di pinggir jalan, di tokong-tokong. Jangan seperti orang munafik. Dengar dulu. Ini permintaan. Artinya ini gini. saya. Artinya gini loh, Bang. Saya sabar, Bang. Sabar, Bang. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu, Bang. Saya yang minta. Iya, artinya saya gini loh, Bang. minta didoakan oleh saudara supaya saya jadi Kristen. Hati saya ini berpaling dari Islam ke Kristen. Oke, Bang. Silakan. Iya, boleh saya jelaskan dulu sebentar. Ya. Enggak perlu. Jadi artinya Enggak perlu artinya penjelasan. gini loh, Bang. Saya Artinya cuma gini loh, minta Bang. didoakan dulu. Anda doakan saya supaya saya itu beralih ke Kristen. Coba doakan sekarang 10 Iya, tadi kan sampai sudah saya 15 doakan. detik. Anda menginginkan saya jadi Kristen Tadi kan sudah saya doakan. Anda menginginkan saya jadi Tidak, Kristen kan? saya mengatakan tidak. Saya mengatakan begini. Sabar, Bang, sabar. Enggak, sabar. kenapa Anda tidak sabar menginginkan? Dulu, ya. Kan ada perintahnya. Sabar. Artinya ada begini. perintahnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku kan? Jadikanlah Bang Suma menjadi muridku kan, itu ada. Jangan tertawa dulu. Bang. Kita ditonton banyak orang ini. Kan ada perintah di dalam kitab saudara. Bang. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Benar itu ya? Oke. Sekarang lakukanlah amanat agung itu sebagai perintah Yesus, sebagai bukti ketaatan kepada Yesus dari Anda. Nah, sekarang tolong doakan saya supaya saya ini menjadi murid Yesus. Saya kasih waktu 10 sampai 20 detik. Silakan. Saya pejamkan mata juga. Silakan. Iya, tadi kan udah saya doakan, Bang. Ya. Harus Anda jadikan saya. Jadikanlah seluruh bangsa, itu perintah. Coba doakan secara resmi. Oke. Ya, baiklah. Ya, karena berminta ya. Oke. Ya. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat perkenananmu. Kami boleh dipertemukan di Komal ini berdiskusi dengan saudara-saudara sebangsa setanah air kami. Walaupun kami berbeda iman Tuhan, tetapi kami tetap menjaga persatuan. Nah Tuhan yang baik, kami mau mendoakan buat saudara-saudara kami, kiranya Engkau berikan hikmat, pencerahan yang daripadamu, agar bisa menerima kebenaran. Bimbinglah dan ajarlah mereka seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Udah Bang Juma. Nah, masalah doa itu dijawab atau tidak, itu kembali kepada Tuhan. Dan manusia itu diciptakan free will ya. Free will. Kebebasan memilih. Ya, kebebasan memilih. Mau menerima kebenaran atau tidak, kembali kepada orang yang masing-masing. Sekarang saya masuk ke tema. Untuk membuktikan bahwa Anda bukan murid Yesus. Yang pertama, buka kitab Anda data 15 dari buku Yohanes. Akulah pokok anggur. Ya, Yohanes. Kata Yesus begitu. Ya, baca nomor 15. Kata Yesusnya, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Poin kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong.
Dan Ya, jelas. setiap ranting yang berbuah dibersihkan oleh Bapakku supaya ia lebih banyak berbuah. Betul. Oke. Betul. Lalu dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Tinggallah di Ya. dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, kata Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak itu artinya setiap kamu berdoa, maka orang-orang yang kamu doakan itu akan menjadi seperti kamu. Itu fakta dalam ucapan Yesus itu sendiri. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Poinnya dengarkan. Di data nomor 7-nya dia mengatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya sedikit pun tidak bisa jadi Kristen. Doamu tidak dikabulkan. Bukti bahwa Yesus tidak ada di dalam dirimu. Kata Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Maaf, aku nggak bisa jadi Kristen. Doamu, apa yang kamu kehendaki tidak dikabulkan Tuhanmu. Berarti kamu bukan murid Yesus, kamu ranting kering dari pokok yang lain dari Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam dirimu, mintalah apapun yang kau kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Apakah Anda sudah menemukan saya sesuai dengan doa Anda? Tidak. Oke, udah bisa ditanggapi Bang Juma. Oke, silakan. Silakan. Ya, tadi ayat-ayat Bang Juma katakan itu, ya, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Bapakkulah pengusahanya. Dan barang siapa ranting itu tidak berbuah akan dipangkas dan dibuang ke perapian. Kemudian, yang menjadi pokok anggur itu adalah Yesus, ya. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Yesus dan berharap kepadanya, dia pasti akan berbuah. Dan orang-orang yang tidak mengimani Yesus, dia akan menjadi ibarat ranting kering. Nah, artinya di situ poinnya, barang siapa yang melakukan firman yang sudah disampaikan Yesus, dia akan berbuah banyak. Dan barang siapa yang tidak melakukan firman, dia akan menjadi bagaikan ranting kering yang akan dibakar ke perapian. Nah, tadi Bang Juma mengatakan, mana buktinya? Ya, mana buktinya? Kamu sudah mendoakan saya, tapi saya tidak jadi Kristen. Ya, tadi kan di awal saya sudah bilang Bang, doa itu disampaikan, ya, disampaikan. Masalah dikabulkan atau tidak itu hak prerogatif dari Allah itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri, ya. Karena Tuhan mempunyai rencana kepada setiap hambanya, ya. Dalam Alkitab jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk berbuah banyak. Paham itu ya Bang Juma? Yesus. Nah, itu ucapan Yesus untuk muridnya. Artinya, sekarang yang kita ingin bahas, begini, yang kita bahas ini. Iya. Dulu. Bentar Bang Juma. Yang kita ingin buktikan ini Kristen, apakah murid Yesus atau bukan, gitu loh. Kalau murid-murid Yesus, kalau murid Yesus tadi angkatan sudah saya bilang Bang Juma. Angkatan pertama, iya emang. Ini ucapan Yesus di dalam Yohanes 15 ini.
bukan untuk orang Kristen. Yohanes 15 ini untuk muridnya. Makanya kalian meskipun kami lah kalian murid-muridnya. Murid kami lah kalian robek murid-muridnya. berdoa, ya kenapa nggak terijabah doamu? Kan tadi saya sudah bilang Bang Juma, masalah doa bukan di itu situ yang dikabulkan bilang. atau tidak, masalah enggak seperti doa itu itu dikabulkan dalilnya. atau tidak, itu Dalilnya hak tidak begitu. mutlak Allah. Dalilnya Karena gini enggak Bang begitu. Juma, Bang Juma, Dalilnya enggak bentar Bang begitu. Juma, bentar Bang Juma. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi itu dalilnya. akulah yang memilih kamu. Bukan itu dalilnya, supaya jangan kau berbuah. plesetkan. Bukan di situ dalilnya. Yesus yang mengatakan. Jadi apa dalilnya? Jikalau aku Jadi ada apa di dalam dalilnya, kamu. Bang Juma? Jikalau dengarkan, makanya jangan longor. Jikalau kamu ada di dalam aku, jikalau kamu ada di dalam aku, jikalau Anda, saudara perisai ada di dalam Yesus, dan firman Yesus ada tinggal di dalam dirimu, maka apa yang kau doakan, apa yang kau kehendaki akan diijabah. Kalau kamu ada di dalam Yesus. Tetapi karena kamu tidak ada di dalam Yesus, meski mulutmu robek, doamu tidak akan diijabah. Itu bukti. Jikalau kamu ini adalah ranting yang berasal dari pokok yang Yesus sebut dirinya, maka Yesus mengatakan, jikalau kamu saudara perisai ada di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jikalau kamu ada di dalam aku. Tapi karena Kristen pemakan babi, tidak bersunat, penyembah dewa-dewa, maka Kristen tidak ada di dalam Yesus. Kalian aja yang bermimpi, aku pengikut Yesus, kami pengikut Yesus. Buktikan. Kalau kalian ada di dalam diri Yesus, buktikan. Buktikan sekarang. Ayo buktikan. Kesempatan besar. Nama besar Bang Suma minta didoakan supaya bisa dibaptis. Nihil. Oke. Bisa ditanggapi Bang Juma? Silakan Ya. Anda nyimbul lagi. Kan tadi, iya. Tadi kan saya sudah prolog Bang Juma. Masalah doa itu dijawab atau tidak, itu hak mutlak dari Bapak Elohim Itu Sang bukan Kuasa begitu. itu. Dalilnya tidak Ya. begitu. Dalilnya nggak begitu. Iya. Dalilnya nggak Karena begitu. gini Itu loh. dalil Islam itu. Itu dalil Islam. Bang Juma. Kalau dalil yang Bang Juma. kubacakan tadi sama dulu. Sabar. Dalil yang tadi bukan begitu, Bung. Itu dalil Islam yang kau bawa. Berdoalah kepada Allah. Diijabah atau tidak diijabah itu urusan Allah. Tugasmu hanya menyembah, memohon, meminta. Itu dalil Islam. Yang sekarang dalilnya Yesus, akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. Dan jikalau engkau berasal dari pokok anggur yang adalah aku, maka engkau akan berbuah banyak. Gimana mau berbuah banyak kalau kau mandul? Kau doakan saya nggak terijabah, mandul kau ini. Oke, bentar Bang Juma, saya tanggapin silakan. ya. Nah, Silakan. tadi kan saya bilang, ya masalah doa itu dijawab atau tidak itu hak mutlak Allah. Di dalam Alkitab pun Tidak begitu. dikatakan. Tidak Dengar begitu Bang Juma, dalilnya, makanya baca dalil. dengar dulu. Dalilnya bukan Dengar begitu. dulu. Jikalau engkau Dengar ada di dalam dulu. aku, firmanku ada di Nggak dalam dikasih kamu, kesempatan. mintalah apa saja. Mintalah apa Bang saja. Juma, iya, Mintalah apa iya. saja. Maka Iya. apa? Minta apa saja maka Maka aku akan melakukannya. Nah, apakah Yesus melakukan apa yang Anda doakan barusan? Ya artinya doa itu seturut hikmat Tuhan. Iya, maka Kalau abang, gini loh bang, kalau abang tidak dipilih, kalau abang tidak dipilih ya tidak dipilih. Bukan masalah aku tetapi dipilih kalau abang atau tidak dipilih. Ini kalau masalahnya bukan abang di situ. gini loh bang, Masalahnya kalau abang bukan aku dipilih atau tidak berarti dipilih. abang memang menerima pencerahan itu. Bukan Sabar, bukan Bang itu Juma. masalahnya. Sabar, Bang Juma. Dengarkan saya. Masalahnya bukan masalah aku dipilih atau tidak dipilih. Masalahnya kamu ada di dalam Yesus atau kamu tidak ada di dalam Yesus. Kalau kamu ada di dalam Yesus, doamu diijabah. Masalahnya itu, jangan kau lemparkan ke saya. Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku berada tempat pada diri lu, mintalah segala sesuatu apa saja.
maka aku akan kabulkan. Nana, jangan kau lemparkan ke saya. Lemparkan ke dalam dirimu. Yesusnya mengatakan itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dirimu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jikalau kamu ada di dalam aku. Tetapi kau telah meminta dan kamu tidak menerima apa yang kau minta, berarti Anda bukan berada di dalam diri Yesus. Anda bukan murid Yesus. Itu kan pemahaman Bang Juma. Oke, kembali lagi Bang Juma, bentar. Saya kasih waktu Anda untuk membaca dalil Yohanes 15 nomor 7, silakan. Anda yang baca. Oke, sebelum saya membaca itu Bang Juma ya, Yohanes berapa tadi? Baru tahu ternyata dia. Bukan, Yohanes berapa? Yohanes berapa Bang Juma? Ya Allah, 15. Nah, Yohanes 15. Iya. Ayat ke berapa? Mati meja. Yohanes 14 nomor 26, jika Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka engkau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku katakan. Roh Kudus pun tak ada di dalam dirimu, gimana ceritanya? Mau mengaku murid Yesus. Oke. Ya. Apa itu? Gini loh Bang Juma. Ya, gini Bang Juma. Nah, itu kan perspektif, itu perspektif pandangan dari Bang Juma. Loh, ya. Itu tertulis di Bible begitu. Bukan pandangan. Artinya gini itu loh, yang tertulis. Iya, coba Anda baca. Memang Yohanes 15 memang 7, baca dulu. Baca. Iya, terus memang tertulis Bang Juma. Terus? Tetapi Bang Juma seakan-akan memaksakan Tuhan agar menjawab doa. Tuhan itu tidak bisa dipaksa untuk menjawab doa. Bukan. Ya. Bukan Tuhan yang aku Bang paksa. Juma, Saya ingin bukti dengar dulu. Anda berada dalam diri Dengar Yesus dulu atau Bang tidak. Juma. Bang Juma, dengar dulu ya. Ini saya bawa dalil ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Itu sudah betul. Yesus mengatakan jikalau engkau ada di dalam aku, jikalau engkau ada di dalam aku. Baca dalilnya. Iya. Baca. Iya, Ya, saya sudah baca itu dulu. nggak paham. Baca dulu. Iya, Yohanes 15. Baca dulu. Ya. Baca dulu. Nomor berapa? Ya ampun. Nomor 7. Tidak ada Roh Kudus ya, semuanya nggak ada. Pada kamu ini nggak ada. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekarang jikalau kamu ada di dalam aku, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Iya. Nah, artinya kalau kamu ada di dalam diri Yesus, apapun yang kau minta kamu akan terima kan? Betul. Nah, tadi kamu minta tapi kau tidak terima, berarti kamu ada di dalam Yesus atau tidak? Ya, saya di dalam Yesus. Kenapa kamu tidak menerima apa yang kau minta tadi? Emang doa itu semudah membalikan telapak tangan? Tadi dalilnya apa? Dalilnya apa? Kan tadi kan sudah saya bilang, Bang. Doa itu dijawab seturut hikmat Tuhan. Kalau Bang Juma dipilih, bunyinya tadi apa? Bang Juma dipilih, ya. Kenapa jadi Kalau Bang saya Juma yang dipilih, dipilih? pasti dipilih. Kenapa jadi saya yang harus Kalau dipilih? Bang Juma dipilih, pasti dipilih. Doamu yang harus kau terima kembali. Jikalau engkau ada di dalam Yesus, doamu yang harus kau terima kembali. Lu kok jadi aku yang kau serang? Kamunya yang harus bertanya. Iya. Kamu. Dengar. Kamu yang harus. Dengar Bang kamu Juma. yang harus sadar. Kamu yang harus Saya sadar. sudah sadar, makanya saya sudah Dalil sadar, itu makanya mengatakan saya apa? berdoa di dalam Dalil nama itu Yesus. mengatakan apa? Dalil itu mengatakan apa? Jikalau kamu ada di dalam aku
Mintalah segala sesuatu, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Betul? Betul. Nah, kalau kamu ada di Ya, dalam betul. Yesus, apapun yang kau minta, kau akan terima. Oke. Bang Juma, Sekarang apa tadi? pakai logika Kau minta ya. apa tadi? Kita pakai logika. Bentar, kita pakai logika. Apakah semua yang kita minta itu seturut hikmat Tuhan? Tadi itu apa bunyinya? Apa bunyinya tadi? Apa bunyinya? Apakah yang kita minta itu Apa apakah yang bunyinya kita minta tadi itu doanya seturut itu? hikmat Tuhan? Apa bunyinya tadi tuh? Apakah Apa yang kita bunyinya minta dalil itu itu? seturut hikmat Tuhan? Dalil itu tadi apa apakah- bunyinya? Jangan kau pura-pura nggak Bang tahu. Juma, Tadi itu Bang bunyinya Juma, dalilnya apa? ya. Iya, memang apa saja yang kamu minta di dalam namaku, Nggak ada begitu. Aku akan melakukannya. Nggak ada Nah, begitu bunyinya. Kau ngarang-ngarang Masalahnya cerita pertanyaannya kau. begini, Bang Juma. Ngarang Pertanyaannya cerita kau begini. ini. Apa sabarlah Bang Itulah Juma. bukti. Ya. Itulah bukti Kristen bukan murid Yesus, saudara-saudara. Bang Juma. Udah. Bang Juma, gini ya. Anda tidur. Saudara-saudara Muslim sekalian, kenapa tema ini saya minta didoakan tadi? Karena dalilnya begitu. Mereka ini bukan murid. Mereka ini serigala nyamar murid. Kalau berdoa kepada sesamanya Kristen, kita saling kita di mana-mana kita akan siang malam kita dan seterusnya. Sesama mereka, oke lah, kita nggak tahu apa di balik rahasia itu semuanya kan ya. Tetapi ini berbicara mengenai simbol-simbol agama yang harus sejalan antara teori dan praktek, antara dalil dan kenyataan. Pembuktian, jikalau kau benar-benar beriman kepadaku, jual hartamu, datanglah berziarah ke Mekah. Kita praktekkan itu dan kita datang berziarah. Jikalau kau bersaksi aku adalah Tuhanmu, sholat, sujudlah beribadah kepadaku. Kita praktikkan itu, kita sholat. Ini ada azan panggilan ibadah, kita berhenti, kita sholat, kita praktekkan bahwa kita memang umatnya Nabi Muhammad. Dia bawa kaidah Islam, doa, Allah yang mengijabah. Allah mengijabah atau tidak ijabah, intinya Anda berdoa, Anda sudah menyatakan Anda Muslim, berserah diri, memohon hanya kepada Dia, sang pemilik segala sesuatu. Diijabah ataupun tidak, serahkan kepada Allah. Islam yang tadi itu bukan begitu. Akulah pokok dan engkau ranting. Jikalau engkau berasal dari pokok yang adalah aku, engkau akan menghasilkan buah yang banyak. Gimana mau buat tadi berdoa untuk Bang Suma? Mandul doanya nggak ijabah. Malah saya semakin muak. Seperti itu saudara. Jadi Yesus mengatakan, jikalau engkau ada di dalamku, jikalau engkau adalah rantingku, di mana aku adalah pokoknya dan engkau adalah rantingnya, dan segala firmanku berada dalam dirimu, mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Buktinya apa? Oh, ternyata kalian tidak berada dalam diri Yesus. Sederhana bukan? Nabi Muhammad menuntut, jikalau engkau adalah pengikutku, maka engkau akan membasahi lisanmu dengan syalawat, dengan zikir, takbir, tahmid dan seterusnya. Kita buktikan itu fakta real. Sementara dia tadi entah kemana-mana perginya. Ya, memang berat karena musuh mereka adalah Bible. Musuh-musuh mereka adalah ucapan-ucapan Yesus yang ada di dalam buku mereka. Berarti bagi mereka yang menjelek-jelekkan Islam itu disupport ya, disupport oleh mereka. Bisa sama Sofiatul, menghujat Islam kita biayai dari organisasi. Betul itu, saya sepaham itu, saya tahu benar
karena saya adalah orang Kristen, saya tahu benar bahwa ada orang-orang dari gereja-gereja yang mensupport, bahkan memfasilitasi orang-orang yang dilihatnya sebagai apologet yang sukses. Bahkan mereka berusaha untuk mengamankan orang-orang ini sampai ke luar negeri. Itu dari gereja tertentu itu ada, ya. Dengar itu ya Oten, saudara Oten di bawah dengar tuh. Kalau di itu difasilitasi oleh gereja tertentu itu. Bang, kalau di kita di apologet Islam ini, kita itu saling menasehati. Jangan begitu, nggak boleh begitu. Karyana itu fakta loh, Karyana. Buktinya gini ya, aku pernah dengar ya, aku nyimak di bawah si Obit. Obit tahu kan yang agak gendut itu, terus kacamata. Apa dia bilang ya? Aku nyimak di bawah loh. Aku udah mengumpulkan duit ini. Aku mau keluar supaya kita itu kalau di luar bisa menyerang Islam. Jadi aku sudah ruko ini mau aku jual, bla bla segala macam. Aku mau ke Amerika, dia mau ke Shopee Katul. Katanya biar di sana. Terus teman ngobrolnya tuh, iya, bagus itu. Jadi mereka memang itu kalau keluar itu karena kenapa? Kalau di luar kan sulit dideteksi ya keberadaannya ya. Jadi memang mereka benar itu karena kita itu bukan kayak ajaran Paulus suka bohong ya. Jadi dia keluar negeri itu baru di luar baru menghujat. Difasilitasi dia, dibiayai. Itu memang. Nah itu. Kalau tanpa difasilitasi, Edis tuh mana ngerti nyampe ke Amerika. Betul bang. Dulu ke Singapura aja dia nggak tahu cara hemat. Naik taksi dia kemana-mana. Aku bilang, wih luar biasa lu naik taksi di Singapura. Baru dia bilang, jadi gimana caranya Jul? Baru ku ajarin naik MRT. Lu mau kemana? Oh lu naik warna ini, nanti lu tukar ini. Baru dia bilang, oh murah ya. Aku kemarin naik taksi 1 hari bisa sampai 1 juta dia bilang. Aku bilang goblok lu. Lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin kalian belum tahu ya, di situ ada sistem bagi hasil dengan orang yang memfasilitasi dan mensupport selama ini. Itu ada bagi hasil loh. Sofiatul dong? Iya. Enggak, bukan Sofiatul, tapi dari gereja karismatik itu. Oh, ya Betania. Dari Betani, dari pendeta Lukasnya. Pokoknya salah satu yang teraliviasi dengan gereja Gilbert. GBI ya. Ternyata ya. Bagi hasil itu. Dengar ada ya perjanjian, ada klausal yang harus dipatuhi oleh Edis itu. Amsal, kamu jangan ngarang-ngarang ya. Gak ada Kristen seperti itu. Hukum kasih tidak ada seperti itu. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Gak ada kebenaran begitu, tidak ada. Di Kristen gak ada begitu masing-masing. Loh. Kalau kami Kristen gak mungkin saling bertengkar kalau nggak benar, ya. Loh. Anda nggak pernah dengar bahwa pendeta ada yang cabul, selingkuh dengan jemaatnya? Aduh. Kamu bicara oknum. Katanya kan nggak mungkin Kristen. Iya, memang saya bicara oknum. Ya udah kalau ngomong gosip lo jangan di sini, jangan gosip. Dengar. Jangan menjustifikasi bahwa setiap orang Kristen adalah baik. Belum tentu. Kan cuma di sini. Bahkan lo ngegosipin orang nggak boleh, dosa. Tidak pernah menjustifikasi bahwa setiap orang Islam adalah baik. Kristen nggak Amsal? Saya Kristen. Kristen kok kau jadi pengkhianat? Saya tidak pengkhianat, saya hanya menyampaikan buka maskermu dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Mana napasmu aja udah sesak itu ngomong bohong lo. Saya memang sedang parau. Parau apa hubungannya lo di situ kok nggak ada hubungannya, napasmu nggak ke saya. Kan bertanya kenapa suara saya begini. Anda nggak pernah mendengar ada orang bersuara sedang parau? Udah kau jangan ngarang kau. Ya jadi Amsal ini lagi sakit, jadi dia bertobat. Dia bertobat dengan mengungkapkan kebenaran kejahatan dari institusi ya Kristen. Karena kemarin Sofiatul juga ngomong tuh, Sofiatul bilang dia menghujat Islam, nginjak Quran itu didukung dia. Yang salah ya salah, yang menginjak Quran ya salah, gitu loh, bro. Apa sih? Didukung sinode gereja dia. Bro Cina. Saya orang Kristen,
Tetapi saya Anjir rasis parah ini satu. Orang Kristen satu nih rasis nih parah. apabila kalian melaporkan Sopiatul itu, Nggak tahu aku namanya, Bang Kores. Lu, siapa sih namanya? Jeffrey sini. Namanya Xianli namanya. Enggak, namanya siapa ya? Namanya Xianli. Ini Jeffrey. Iya Xianli namanya. Mana? Namanya Kang Madu dan Kang Kopi. Kang Madu, si tukang jual madu. Ya nggak apa-apa, daripada jual Tuhan. Udahlah, nggak usah gosip-gosip lah ya. Loh, Udah kok gosip? kerjakan aja Data kerjamu. Data ini baru dikasih tahu data. Penginjilan aja, penginjilan. Kok nggak terima Bu Karyana dibongkar? Tanya aja Amsalnya, Bu Karyana. Amsal kenapa sakit hati sama saudara-saudara Kristen di TikTok tuh? Apa yang membuat lu sakit hati gitu loh, sampai bongkar-bongkar begini? saya hanya miris, ya bukan sakit hati, tetapi saya ingin menegur mereka, menasihati mereka, marilah kita menjadi pengikut Kristus. Emang kamu nabi? Kalau pengikut Kristus yang sejati, kalau merasa murid Yesus, tentu tidak akan seperti ini. Mengatakan agama lain sesat, bahkan membidatkan saudara seiman, itu nggak baik loh. Apalagi sampai kayak Sopiatul nginjak-nginjak Al-Quran. Saya mendukung kalian apabila kalian melaporkan Sopiatul. Amsal, Ya, kalau bagaimana? kamu mau menasihati apologet, masuk ke rumnya bom rumah Agatha. sudah. Jangan di sini. Sudah. Sudah nggak pernah kulihat aku di mana-mana. Aku Saya scroll nggak ada pernah. Saya diblokir dari room mereka karena mereka nggak suka dengan dinasihati. Ngomong aja sesak napas, gue nggak percaya gue sama lo. Loh, ya lah. Saya hanya menyampaikan begitu ya teman-teman ya. Kalau kau memang Lo kok nangis lo? merasa pengikut Kristus, jangan menghina agama orang lain, jangan membidatkan saudara seiman. Ya, lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus Karyana naik. itu suka membidatkan sesamanya. Betul. Karyana itu. Nggak ada aku bilang bidat. Mana pernah aku bilang, nggak ada aku bilang bidat. Anak Bilang TK, imannya masih ini, itu aja. Kau bilang lah botol lah si siapa tadi tuh ya sesama Oten. Botol memang kau. Iya. Dia bilang nama Yesus itu nama Bapa. Nama Yesus nama Bapa coba. Nggak botol itu. Si Billy. Boleh bilangin botol sesama lah. mereka. Botol, bisa. Bisa lah. Makanya Amsal ini kamu nggak cocok menasihati yang kamu juga orang buta menuntun orang buta. Nggak bisa. Saya Ngomongnya aja lo menyampaikan nggak jelas, sesuai setengah-setengah. namanya sedang paro ya harap malum kan pasti. Nggak ada hubungannya lo di rumah kok, nggak ada hubungannya ke sini. Jul, kok masih di rumah Jul? Jam berapa ini Jul? Berangkat woi. Jul, berangkat. Masih ngedit. Astagfirullah, nyampe jam berapa lu Ege? Halo ARQ, selamat sore. ARQ Muslim atau Kristen? Waduh, tidak connect. Nah, kalau Amsal Tritunggal atau gimana Amsal? Saya jujur sampai sekarang saya nggak tahu aliran saya apa. Yang jelas saya bergereja di gereja Batak abu-abu dia kan? Protestan. Dengar dulu, saya belum dia. selesai bicara. Nah, ya ada dialog sama Karyana. Karena bagi saya denom itu nggak penting. Yang penting itu menjadi pelaku firman. Begitu. Apa yang sudah kau lakukan, Amsal? Saya puji Tuhan, meskipun saya seperti ini sudah banyak saya membawa jiwa-jiwa baru ya. Karyana tuh kalahin tuh. Mana jiwa baru yang kau beri, yang kau udah apa? Mana? Iya, saya di real bukan di TikTok. Di real. Iya. Mana coba tunjukkan spill dulu. Siapa yang sudah kau? Masa saya harus berangkat saya nih ke rumah lalu saya tunjukin dengarkan aku, mereka Amsal. satu persatu kan? Dengarkan aku. Ya. Aku bukan peramal. Aku pastikan 1000% kamu bohong. Dengan caramu membocorkan di sini, orang Kristen itu mensupport orang-orang menghujat. Itu udah kesalahanmu itu. Nah, ini udah terbongkar ya. Tidak ada pernah Kristen. Tunggu. Bu Karyana bilang membocorkan ya.
bukan memfitnah. Kalau memfitnah nggak benar. Bukan. Tapi membocorkan. Membocorkan itu artinya sesuatu yang benar. Jangan ini. Nah, Sudah itu. terbukti Ya. kan keceplosan dia kan? Bukan. Tunggu. Teman-teman bisa nilai keceplosan dia. Memang seperti itu faktanya kok. Kan aku bilang kamu menggosip. Kamu sudah Membocorkan tadi lu bilang keceplosan. membocorkan. Lu Kalau bilang aku bilang kamu bocor halus apa itu benar? Lah. Bocor Membocorkan halus itu kau benar. keliling. Membocorkan itu sesuatu yang nggak boleh dibocorkan. Nah, tapi saya sudah membocorkan. Udah, aku ralat bukan membocorkan, menggosip. Nggak bisa. Malah keceplosan. Nggak ada. Ya, emang Demi gitu. Tuhan aku nggak ada. Apa yang mau Nah, tadi dibocorkan? ngomong, kami mendengar. Diamlah mulut kau. Amsal, kau sesak napas kau. Nggak ada kuasamu mengatakan itu. Pastikan kau nggak ada dari bahasamu. Kau hanya Lebih ngomong bagus sesak napas napas. tapi jujur. Iya. Ibu ini suka kali Gimana menutupi jujur? Kalau kebusukan. jujur ayo on cam sama-sama on cam yuk. Kenapa Bentar lagi menutupi kebusukan, Bu? Nggak boleh menutupi kebusukan teman-teman Ibu. Sip, setuju. Gini loh, G-Friends. Kayak nggak tahu aja kenal Karyana nggak? Nggak pernah aku tahu itu orang-orang menghujat itu. Ibu Karyana yang nggak dibiayai. masuk, Ibu Karyana nggak ditawari, ya gini. Sama kayak Bu Karyana tahu nggak tentang dunia bandar narkoba? Nggak tahu kan, karena nggak diajak. Ya ini yang ngomong. Saya tahu, nggak dilihat mata, dilihat hati, dilihat pikiran. Bu, Paham. memang Kristen itu sekarang yang mau menghujat itu dibayar. Memang tujuan mereka tuh ingin Indonesia hancur. Udah dibilang tujuan mereka tuh bukan agama, tujuan mereka Indonesia hancur supaya ribut. Itu tujuannya, bukan agama. Tapi Kristen dipakai, Kristen itu cuma dimanfaatkan. Biasanya orang yang menuduh-nuduh itu dia nggak seperti itu, ya. Waduh, gimana sih, udah dibongkar kok. Udah dibongkar sama Kristen. Itu Pak Bom sama Rudi sekarang juga udah bongkar kok. Gimana sih? Apa yang dibongkar? Itu kalau Kristen itu memang dibayar untuk menghujat kok. Mereka ditawari juga. Siapa membayar siapa? Coba jelaskan. Orangnya Sofia tuh. Oke, bisa saya sambung sedikit. Minta maaf, minta izin bicara. Begini, saya tertarik nih. Ini kan persoalan menghujat tadi. Itu yang curhatan dari Abang Amsal ini tadi. Itu kan bagi saya itu sebuah curhatan ya. Tentang gereja membiayai para penghujat gitu ya, bukan para apologet ya, penghujat. Maksud di sini gereja yang mana itu harus diperjelaskan Om, jangan sampai ini menjadi bumerang. Iya, fitnah. Begitu Om Amsal. Lembaga gereja mana, ataukah gereja ini gereja perorangan kah atau gereja secara kelembagaan? Gitu. Sebutkan, tolong di sini. Kita di sini tidak boleh berandai-andai. Harus Itu udah dijelaskan. lembaga. Karena begini, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan publik yang luar biasa, Abang. Sampai Abang tadi kan mengatakan semua di sini apologetnya semua berpikiran kerdil, bukan kritis apa ya, tapi kritis kerdil begitu. Kan ucapan Abang tadi kan seperti itu. Begini ya, kalau saya melihat Abang ini kan, Abang kan kalau dilihat ada gelarnya itu SH itu. Begini, jangan sampai SH ini akan menghukum diri Anda sendiri begitu. Tolong jelaskan saat ini juga lembaga mana, gereja mana yang membiayai penghujat itu. Kalau SH itu ngomongnya hati-hati loh. Benar ya. Iya, ini kan kita Tadi jelaskan, tapi kita tidak berbicara. Hilang suaranya Pak Amsal, hilang suaranya dibuatin. Ya katanya minta dijelaskan, tetapi saya bicara nggak dikasih space. Udah bicara lah. Oke ya, gini teman-teman, sejak awal saya tidak ada mengatakan bahwa penghujat itu dibiayai oleh gereja oleh tadi di awal Abang. Tidak ada. Saya di bawah, Yang saya ada di katakan- bawah tadi. yang saya ada di bawah. katakan, Saya Edis monitor TV. Abang punya ucapan. Tidak semua. Bentar, sisi timur biar dia selesaikan dulu. Yang saya katakan, Edis TV itu difasilitasi dan dibiayai oleh gereja tertentu untuk Amerika. Tetapi kalau untuk penghujat yang lain, saya tidak ada katakan itu Gereja mana? disponsori, nggak ada loh. Gereja mana? Kan sudah saya katakan, itu gereja yang terafiliasi dengan gereja GBI. Jadi Gereja- yang kukatakan tadi Karismatik membocorkan, itu. dengar dulu Amsal. Yang kukatakan membocorkan, kau Kristen, sekalipun kau dengar itu membocor, padahal nggak ada itu,
Gak ada gereja yang membiayai seperti itu. Ini kita kumpul lah ini jemaat ini untuk membiayai Edis menghujat ya. Gak ada. Pastikan. Saya ini bicara nggak kan mungkin ada teman-teman yang dari karismatik itu. Coba Ibu Karyana, mungkin ada teman dari karismatik itu coba naik. Jadi Ibu Karyana, karena bagi mereka itu gini, cara ngomongnya bukan kita danai Edis menghujat, kita danai Edis untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena menurut mereka firman Tuhan itu adalah dengan cara menghujat Islam. Nah, karena bagi mereka standar penyampaian firman itu adalah hujat Islam, gitu. Kan Baik. itu kok di gereja. Baik, aku jawab Friends. Oke, aku jawab. Nih ya. Kalau Edis benar-benar menghujat, kenapa ke Anda nggak lakukan? Dia berapa kali menunggu? Mana bukti aku menghujat? Nggak ada yang berani kalian menunjukkannya. Ya? Dan itu kupastikan tidak ada gereja yang biaya-biaya itu. Nggak ada. Kalau ada gereja yang biaya itu dosa besar. Dan Edis tidak menghujat. Mana bukti? Kan kalian selalu mengatakan dia tidak menghujat, artinya yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Ya udah, ini yang terjadi, guys. Ya gini lah, oke, satu, Edis menghujat satu ini A, ini B, ini C, gitu loh. A, 1, 2, 3 ini, Edis menghujat ini. Baru aku akuin. Nah, yang aku maksud tadi membocorkan. Mertua saja, Ibu Karyana nonton video kami deh, waktu kami kunjungi mertua dan abang ipar. Mertua dan abang iparnya saja mengatakan yang dilakukan Edis itu salah dengan menghina keyakinan orang lain. Itu kami putarin video di situ. Udahlah, saya malas debat kusir yang nggak penting itu. Salam. Iya. Definisi Mertuanya aja ngakui, datang Bu Karyana yang orang luar sosok pula. Aduh. meskipun Anda tidak menghujat agama orang lain. Enggak to the point kalian. Ini kesalahannya. Ini menghujat yang ini tidak, yang ini menghujat, gitulah. Kan gak semuanya kan. Mungkin keceplos dia ngomong, katakan keceplosannya dia ngomong begini. Itu loh. Keceplosan kok kabur. Jadi jelas ya, saya tidak ada katakan bahwa orang-orang yang menghujat ini difasilitasi yang tadi gereja. oleh gereja. Ada golongan gereja. Gereja mana nggak Saya bisa bertanggungjawabkan bahwa Edis ke Amerika itu difasilitasi oleh gereja tertentu. Itu yang saya bisa tanggungjawabkan. Gak usah nangis kau. Jadi itulah Sejak awal saya tidak ada katakan penghujat-penghujat ini dibiayai gereja. Yang ada adalah Edis kabur ke Amerika itu dibiayai oleh gereja karismatik ya. Makanya saya selalu katakan Dan sistemnya bagi hasil. Kristen itu berbeda sama agama. Sisi Timur, nih Agama orang itu, Esa mengatakan gereja membiayai ini. manusia Ini mencari kita Tuhan. tunjukkannya. Lebih Tapi kalau clearnya Om Kristen, sebutkan saja dari Tuhan gereja karismatik mencari itu gereja manusia. apa gitu. Dan itu satu-satunya bentuk tertinggi dari kasih Tuhan kepada Kalau abang manusia. hafal Didatangi. Oke, Pertanyaan begini. saya, Mungkin ada di bawah agama teman-teman mana Betel mohon tapping ya. yang Teman-teman dari Betel mohon Tuhannya tapping sangat sayang sama supaya umatnya? bisa mengklirkan ini Agama apa benar atau mana? tidak yang disampaikan oleh Bang Amsal ini. Begini. Kalau soal Edis saya tidak tertarik bahas soal Edisnya ya, karena ini kan menyangkut tadi soal penghujat ya, membiayai penghujat gitu. Betul. Lebih tepatnya lagi yang saya katakan adalah Tuhan mau mencari manusia. Terima kasih. Dia sudah ketemu dengan Iya, memang manusia. oknum Apa gereja yang Betel, tapi terjadi? mungkin ya teman-teman gereja Betel Selamat, mungkin kan? bisa naik ya. Ya. Yang selamat Tuhan apa manusia? Ini penting juga untuk mengclear begitu ya. Sekarang logikanya Bukannya teman-teman Tuhannya yang Edis dikubur oleh manusia. ya dari awal Manusianya kita selamat, tapi Tuhannya kagak rekaman selamat. lamanya ya sebetulnya Edis tuh bukan paham lah orang Kalau kayak Edis di- mau lari ke Amerika kalau nggak ada yang nuntun kan gitu ya. Ada yang nuntun, ada yang tanda kutip menyelamatkan dia. Tapi ada klausal-klausal perjanjian yang harus dipatuhi oleh Edis. Sampai sekarang Edis tuh bagi hasil loh. Setiap kip-kip yang ada di podcast itu ada bagi hasil. Ngarang. Udah rekam aja, kasih ke Betel itu. Saya ini Tanggung jawab kok ya. hukum. Amsal, Harus tanggung jawab kok ya. Siap saya. Siap. Ada datamu, bukti. Ada. Mana? Saya nggak perlu beberkan di sini. Saya siap beberkan di pengadilan kalau memang mereka mau bikin Wah, kan memang benar gitu namanya prosedurnya. SH yang sesak napas berkata-kata di pengadilan segala. Ya terserah kamu lah. Udah pertanggungjawabkan SH itu. Logika saja. Edis mana ngerti ke Amerika kalau tidak ada yang memfasilitasi. Ya begitu aja.
Jangankan Edis, Bukarean aja nggak ngerti. Nah, begini Bang Aston, begini Bang Amsal, maksudnya ini semua kita ini pakai logika Bang Amsal. Begini Bang Amsal, semua ini kan pakai logika, semua pakai logika, tapi logika tanpa pembuktian itu berarti itu hanya narasi omong kosong saja. Pembuktiannya tidak di sini. Saat bukan, kan Pak menyebutkan ini juga publik. Sekarang keterbukaan informasi Pak. Nah, supaya kita tahu juga. Oke. Nah, apa benar ini gereja karismatik ini melakukan ini? Supaya itu tahu. Ya, saya kasih tahu ya. Kekristenan ini rusak akibat gereja karismatik loh. Saya miris. Saya Kristen, tetapi saya katakan kekristenan ini rusak oleh orang-orang karismatik. Dengarkan, hanya orang gereja karismatik yang perempuannya ke gereja pakai tank top, pakai celana ketat. Gereja-gereja yang lain nggak ada, hanya orang gereja karismatik. Ini memalukan loh, hanya orang gereja karismatik ya, di objek-objek wisata, bahkan ke rumah-rumah ya, menyampaikan, menginjili ya. Orang-orang dari gereja-gereja kami nggak ada loh kayak gitu. Lah tapi pendeta senang loh yang gituan. Ada rok mini, tank top tuh pendeta senang loh dibilang. Gimana sih? Itu cuman gereja karismatik yang jingkrak-jingkrak, joget-joget, ya joget-joget, jingkrak-jingkrak. Saya jujur ya, saya sebagai orang Kristen, malu. Saya merasa dipermalukan, malu. Orang-orang mengira setiap orang Kristen seperti itu, enggak. Hanya orang-orang Kristen karismatik, ya. Orang gereja karismatik ini saya katakan ya, dengarkan teman-teman ya, didominasi oleh jemaat-jemaat buangan, serius. Mau dengar? Tapi mereka paling kaya loh, karismatik lebih kaya dari yang lain. Iya, petinggi-petingginya, tetapi jemaat-jemaatnya banyak orang-orang yang didominasi oleh orang-orang Kristen SDM rendah. Oh, Haritano karismatik loh. Iya. Itu bos-bos konglomerat banyak yang karismatik, gimana sih? Itu iya. James Redi karismatik juga. Betul, karena ada muatan politis untuk meraup massa, kan begitu dia kan, dari partai PSI kan. Kok PSI? Dari partai mana tuh? Pokoknya orang partai juga kan. Kan begini, jadi begini teman-teman ya. Saya minta tunjukkan siapa orang karismatik yang bukan politisi, politisi artinya kan kalau dia masuk ke situ kan dia ingin cari suara kan begitu. Saya mau tahu siapakah orang-orang karismatik yang jadi atlet sukses, jadi kepala dinas, jadi pejabat. Orang-orang karismatik, orang-orang atlet sukses, orang-orang berprestasi, pengacara terkenal, atlet terkenal, nggak ada. Orang karismatik itu didominasi oleh orang-orang tidak berprestasi. Aku sudah melihat viti-vitimu. Aku sudah melihat apamu. Bentar Kak Kirana, bentar saya mau bicara. Dia kok jadi Kirana nama motor. Karyana Kak, sebentar Kak. Tadi saya di bawah. Tadi sebenarnya saya nggak mau naik. Cuman saya dengar tadi yang abang bilang. Abang harus bertanggung jawab ya dengan abang bilang. Saya tahu. Dengar Bang, tadi abang sebut nama gerejanya. Kebetulan saya kenal pendetanya. Nanti saya DM Edi, saya juga bilang abang harus bertanggung jawab. Ibu Siska dari Betel. Saya dulu di Jakarta, satu gereja sama pendeta yang dia sebut itu gereja yang dia sebut. Nanti saya tolong. Iya, maksudnya gereja Betel ya. Mending saya telepon kalau gitu. Saya punya nomor pendeta-pendeta GBI masih. Ingat, yang saya katakan oknum gereja ya, bukan gerejanya, paham ya? Oknum. Bang, tadi abang bilang kan, tadi abang sebut gerejanya. Tadi abang sebut dibiayain edisi. Tunggu. Aku putarin videonya lah biar kalian. Pernyataan Sofiatul bahwa dia didukung oleh gereja dalam kegiatan dia. Dari pernyataan Wa'labu dulu. Ada pernyataan daripada Sofiatul yang semua orang udah tahu dia, yang dia bilang dan sangat terkenal dia. Ketua Sinode Besar di Indonesia jadi donatur dia. Jadi saya ini kadang heran. Dia ini membuat sebuah polemik baru lagi. Orang jadi bertanya-tanya siapa Ketua Sinode Besar? Ya. Nah, harusnya dia tidak mengucapkan itu. Jadi orang ini sebenarnya Iskariot juga, cuman
Orang nggak merasa, kenapa? Karena ada sedis, kan begitu. Padahal dengan dia menyebutkan seorang ketua sinode besar, jadi donatur dia, itu kan praduga banyak muncul. Siapa yang pernah bertemu dengan kelompok mereka, misalnya Mel Atok, dan lain-lain sebagainya, kan orang jadi menduga-duga. Nah, dia berarti menciptakan satu problem baru. Dan orang juga menduga-duga kenapa dia sampai menginjak Al-Quran. Apakah karena ada seseorang yang tidak suka sama yang punya kitab itu, sehingga mungkin dia dikasih uang, dibiayai untuk menginjak itu. Jangan-jangan, ini praduga ya, orang akan berpikir gitu, jangan-jangan ketua sinode besar inilah yang menyuruh untuk menginjak itu. Jangan-jangan. Pekatul teman-teman ini. Udahlah tutup aja tuh. Misalnya dia merasa bangga, nggak usah pala bukan ada seorang. Loh, kenapa sih? Ini ada pernyataan Sofiatul. Sabar. Kalau masalah yang tunggu. Kalau yang ginian aku paling lengkap. Tenang, aku ini spesialis data-data oten kurap ini ya. Sofiatul donatur gereja. Sofiatul sendiri mengakui dia tunggu. Sofiatul sendiri mengakui bahwa dia disupport oleh gereja Betani, oleh Timotius Hardono. Pendeta Timotius Hardono adalah yang mensupport dia. Mensupport apa? Kan aneh gitu. Udah jelas-jelas Sofiatul menginjak Quran. Masa pendetanya support? Mikir nggak kalian gitu? Ini sama kayak Bu Karyana. Bu Karyana mensupport Edis karena menurut Bu Karyana Edis ini mengajarkan kebaikan. Padahal udah jelas-jelas mertuanya sendiri bilang Edis sesat, Edis nggak benar. Nah, inilah saya bilang sebenarnya apa ya? Ini terjadi gara-gara kalian itu berpikir bahwa mereka ini adalah laskar Kristus gitu. Ini yang salah. Kamu Itulah sama dengan memprovokatori kamu, yang punya kericuan. Kata kamu itu memprovokatori. Provokator. Yang ngomong siapa ini? Bukan saya. Ini Rudi Iskariot yang ngomong. Aku cuma kasih data. Rudi Iskariot, kamu percaya mulutnya? Besok A, besok B, besok C. Ya ini kan sesama Kristen. Daripada ya biarpun Kristen, emang Kristen udah benar. Ini siapa ini Kristen? Ya sudah dengar dulu Bang. Udah jangan diputar lagi. Kalau kami yang ngomong, kalian bilang kalian kan Islam nggak suka sama kami loh. Ini udah Kristen yang ngomong pun kalian bilang ngapain kalian percaya itu loh? Ini kan data. Jadi gini, memang kalian ini ya suka menutupi kejahatan yang dilakukan teman kalian. Ya salah, Jifren. Rudi salah ya salah. Ini salah ya salah. Benar ya benar. Sofiatul ngomong nih. Kan nama Sofia, Sofia begini. Saya lihat kok videonya. Saya bahkan dengerin waktu dia naik ke Komal dan dia bahkan naik ke Komalmu juga saya dengar dari bawah. Naik. Tapi saya itu juga bingung Bu, ini masalahnya apa gitu, makanya ya karena gini, dia mengklarifikasi ke orang yang tidak ngerti duduk permasalahannya. Nah, tapi biarin Audrey, kalau saya bilang fokus aja sama pelayanan kita. Saya nggak mau berbicara itu, kenapa? Kalau saya buka nanti akan mempermalukan sendiri. Saya nggak mau ya. Jadi ada hal yang harus saya tuh nggak bisa ngomong lah. Intinya saya nggak bisa ngomong. Ya, karena apa, di belakang saya ini bukan saya sendiri. Itu ada nama-nama orang, ada organisasi, ada nama gereja, ada pelayanan yang harus saya lindungi. Nah, banyak orang di sini tuh taunya itu cuma di YouTuber, kayak misalnya ya sorry ya, saya nggak tahu kamu pelayanan di dunia nyata apa enggak, tapi mungkin kamu hanya berdebat di gereja bantu itu ya, di gereja, tapi kan bukan di misi dan penginjilan atau pelayanan insider, betul. Nah, saya itu masuk di dalam pelayanan penginjilan kontekstual ya, di dunia yang seperti yang Pak MKC lakukan. Jadi kami ini nggak kenal aku sebenarnya kenyataannya. Saya kalau ngomong sesuatu itu tidak mungkin tanpa data dan memfitnah, itu sudah tidak mungkin. Soalnya tadi evolusi juga konfirmasi sini, nanti Bu dengerin aja di ragam ini ada. Saya sudah tahu. Makanya saya tidak mau mengatakan apa-apa. Makanya karena saya berpikir begini, selama Tuhan masih mau pakai beliau, selama Tuhan masih mau pakai Bu Lucy, biarkan saja gitu loh. Jam 8 itu paling sangat jam 9. Ya, nanti dia keceplosan ngomong ya, gereja-gereja yang support dia. Jadi sekali lagi Bu Karyana, kita tuh ngomong pakai data. Ya, ini kalau gerejanya keberatan nama mereka disebut, ya silakan komplain ke Sofiatul, karena Sofiatul yang menyebut bahwa pendeta Timotius Hardono, gereja Betani dan Betel mendukung apa yang dia lakukan.
Ya, saya rasa nggak ada gereja satupun yang nggak tahu perbuatan Sofiatul ya. Apalagi kalau sampai mendukung. Kalau orang mendukung kan pasti di cross check dulu, dicari tahu nih, ini orang ngapain gitu kan. Nggak mungkin saya dukung Bu Karyana, saya kasih duit Bu Karyana kalau saya nggak tahu kerjaan Bu Karyana apa. Ini udah bicara duit loh, udah bicara duit pasti dicek. Itu oknum, Jifren. Masalah gereja tadi, aku nggak mau tahu siapa itu, nggak kenal aku siapa Sofiatul. Ya udah, jadi ini fakta kan, fakta bahwa gereja gini. Karyana, yang kita sebut ini adalah gereja mendukung penghujat. Ya ini fakta. Kita nggak bilang semua gereja, nggak ada kita sebut gereja. Kita sebut gereja ada mendukung hujatan yang dilakukan. Oke, ini diakui sama Sofiatul. Sofiatul bilang uang yang dia berikan, Sofiatul tuh ngomong sebulan mereka bisa kasih 100 juta loh. Ya, 100 juta. Apa mungkin Sofiatul punya uang pribadi? Nggak mungkin. Dia aja harus kerja 2 shift. Ya, orang yang sampai kerja 2 shift mana mau ngasih uangnya semua buat orang lain. Mending untuk dia sendiri, nggak perlu kerja capek-capek. Tapi ini uang yayasannya, organisasinya. Ada ratusan juta yang dia berikan buat orang-orang yang mau menghujat Islam. Artinya apa? Memang mereka ini dibiayai, dan ini dari 6 tahun lalu ya teman-teman ya. Bu Karyana, biar Bu Karyana tahu ya, si Rudi Waklabu, dulu aku pernah bilang sama polisi waktu nangkap Rudi Simamora, Pak coba baca WA-nya. Dengar dulu, waktu dia ketangkap WA-nya ada tulisan, hajar terus Islam lain. Ya, semangat, matikan terus itu apologet Islam gitu kan. Terus ada ditulis gas, Islam itu penyembah batu. Pokoknya banyak komenan-komenan sambil ngasih duit yang kasar-kasar. Saya bilang sama polisi, kembangkan kasus itu. Rudi sekarang panik, datang dia ke Medan. Terus dia bilang, ini Julius fitnah. Mana ada orang bayar duit untuk menghujat agama lain gitu. Nggak ada itu yang dibiayai untuk menghujat. Tiba-tiba sekarang dari mulutnya sendiri yang mengakui, iya Rudi Simamora dibayar untuk menghujat lah. 6 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kau bilang nggak ada, bohong itu. Sekarang kamu yang bilang benar, memang ada dibayar. Akan terbukti semua. Yang saya sampaikan dari dulu terbukti, Bu Karyana. Mereka ini dibayar. Ada orang yang benci dengan Islam karena mungkin trauma 98 ataupun ada kepahitan karena usaha. Dulu ada yang namanya MN, zaman kalian belum ada nih. 4 tahun yang lalu tuh ada salah satu YouTuber besar. Dia salah satu yang mensupport apologet Kristen tuh, yang ngasih laptop dan sebagainya. Namanya Emen, udah meninggal sekarang, Jadi Emen ini juga sama, dia cerita. Jadi dia sering tender perusahaan dia itu kalah sama yang Muslim. Dia bilang curang gitu. Ya, jadi dia kalah gara-gara dia Kristen, dia bilang. Ini gara-gara sesama Islam dibelain, dimenangin. Udah, dia nggak terima dendam. Dia dendam, ya udah itu yang terjadi. Begitu juga dengan orang-orang ini. Banyak orang-orang yang Islamophobia yang mensupport hujatan ini. Dulu Paul Jang, waktu dia pertama sekali kabur ke Jerman, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan diaspora Indonesia yang punya dendam dengan Indonesia, terutama kasus G30S dan 98. Berangkat mereka. Dia kumpulkan mereka dan dia ambil dananya itu 1 bulan, tahu berapa? Dulu teman-teman yang ikut saya dari channel ini nggak fokus mana-mana. Iya, ini saya bilang dananya jangan jebak orang kemana-mana. Aku nggak gini. Intinya ada uang itu kan. Terlepas itu dari Bu Karyana kan nggak terima kalau semua Kristen kena. Ya kita nggak bilang semua Kristen, tapi kita bilang ada di kekristenan yang melakukan itu. Itu dananya dulu aku buka, dia punya mutasi rekening dulu sampai aku diancam. Yang ikut saya dari zaman dulu tahu. Itu 800 juta. Karyana, tangkap Karyana, macam dah hebat kali kalian, macam kalian Tuhan. Iya. Ya? Iya, santai Bu. Jangan terpancing dengan komentar. Jadi dulu itu Bu, kami cek, ada duit 800 juta sebulan. 800 juta, bayangkan. Itu uangnya dipakai untuk apa? Yang pertama mendanai penghujat, yang kedua propaganda. Jadi kalau teman-teman ngelihat iklan, malu budaya Arab, kembalikan budaya Indonesia. Jadi dia bandingkan perempuan yang pakai kebaya, kembang gitu kan, terus di samping kanannya yang pakai cadar, tutup. Terus mereka bilang lebih indah Indonesia. Nah, itu propaganda yang dibayar oleh yayasan-yayasan ini. Itu dananya gede sekali. Jadi tujuan mereka itu adalah masuk ke radio, masuk ke desa-desa untuk mempropagandakan agar Indonesia kembali ya kepada ciri Indonesia yang mereka sebut itu. Ya, padahal itu hal yang sekali lagi ya nggak benar gitu kan, nampak aurat. Ya, terus mereka bilang lo Indonesia dulu nggak perlu pakai cadar, nggak perlu pakai hijab, sekarang kok semua pakai hijab gitu kan. Film-film dulu kayak Dono, Kasino gitu kan, zaman dulu tuh masih nampak-nampak gitu. Kok ini sekarang jadi Islam sekali gitu. Nah, itu mereka mainkan di situ propagandanya. Dan itu dananya gede. Saya nggak tahu ya ukuran kalian, tapi menurut saya tuh gede, 800 juta sebulan. Dari 800 tuh dipecah-pecahkan lah. Ada yang untuk penghujat, ada yang untuk bakti sosial, ada yang untuk kasih Indomie ke orang, ya banyak itu. Yang untuk Indomie pun
agak gede memang dana mereka. Nah, itu yang terjadi Bu Karyana. Karena aku paling ikut di antara semua teman-teman, aku yang paling ikut sampai ke akar-akarnya. Silakan Dengarkan aku, Jifren, dengarkan aku ya. Takkan mungkin orang kecil berbuat macam-macam, paham? Ya Ini Siska bukan ya. orang kecil. Siapa yang bilang ini orang kecil? Minoritas. Buat kali suaraku. Takkan Minoritas mungkin itu orang memang- minoritas berbuat macam-macam sama kalian yang mayoritas. Oke? Kalau frontal nggak mungkin, kalau nantang frontal nggak mungkin. Itulah mainnya diam-diam. Itulah mainnya dari belakang. Ya, minoritas nggak mungkin frontal. Caranya gimana? Ya udah dengan cara dari pelosok-pelosok, ya, terus juga pakai penghujat-penghujat di luar negeri. Itu yang benar. Kalau dibilang Udahlah, frontal Jifren. betul. Kalau Islam murni nggak pernah berani seperti kamu bilang-bilang begitu, nggak perlu. Kayak Bunda ini, kayak yang lain nggak ada. Kayak Bang Juma nggak ada bilang-bilang begitu. Jifren aja yang hobi gitu memecah belah. Setiap orang punya perjuangan sendiri. Nggak ada Bang Juma nggak ada gitu-gitu bilang dia. Kamu aja yang kayak gitu mulutnya. Loh, nggak terima lucu ini. Ini nggak terima. Jangan Jadi mute aku, gini, jangan mute aku. setiap orang ada spesialisnya. Bang Juma spesialis debat. Kalau aku spesialis bongkar Jangan mute konten aku, bro. yang menghujat dan menipu. Itu spesialisku. Itulah kenapa banyak oten dendam sampai kepalaku dikasih harga dulu. Spesialismu jual madu aja udah, Jifren, biarpun temanku. Ya, itulah kenapa kepalaku dulu ditaruh harga sama Paul Jang. Ya, dulu Paul Jang kan emosi tuh. Oke, kasih Ibu Siska dulu coba. Ya boleh bicara Bang. Nah gini Bang, Oke, itu silakan. oknum benar seperti Abang bilang. Kita, kenapa saya mau naik? Saya fokusnya sama Bang Ginting SH ini. Karena tadi saya dibawa, saya dengar dia bilang tadi gerejanya, pendetanya pun dia sebut itu, makanya saya naik gitu loh. Jadi Bang Ginting yang terhormat, Abang kan seorang sarjana. Betul kata kakak Karyana tadi ini. Itu kan pribadi masing-masing. Kenapa Abang itu namanya Abang sudah menghakimi abangku. Jadi ini kan forum, ini kan debat, nggak pantas Abang bicara seperti itu. Dan kenapa tadi saya naik? Karena tadi Abang bilang, Abang sebut nama pendetanya. Abang jujur, jangan Abang sebut nama pendetanya. Saya dengar loh Bang, Abang sebut nama pendetanya, Abang sebut gerejanya. Karena tadi saya dengar itu Bang. Jangan seperti itu Bang. Saya tahu. Di sini banyak orang dengar apa yang saya katakan adalah oknum yang terafiliasi oleh gereja GBI. Tadi Abang sebut pendetanya, Abang sebut gerejanya Bang. Gini Bu Siska, kalau memang dia salah kan dia tinggal dilaporkan sama pendeta tersebut yang merasa namanya dicemarkan, betul nggak? Contoh nih, misalnya pendetanya merasa, wah ini fitnah, dia tinggal laporin. Iya benar, dengar dulu. Kita itu kan ngapain dilapor-laporin? Yang saya katakan adalah oknum terafiliasi oleh gereja karismatik. Enggak, iya tahu saya. Yang mana? Ntar dulu abangku. Gereja Gilbert, saya bilang gitu. Tadi abang sebut nama saya mengatakan pendetanya. Abang sebut nama gerejanya. Memang iya. Kalau salah kan tinggal dilaporkan. Kok susah sih? Kalau salah dilaporkan kok. Orang dia berani kok, ini kan direkam nih. Iya dengar dulu Bang. Itu maksud saya. Terserah mau saya tidak mau melaporkan tidak apa. Cek aja diri sendiri sudah. Menurut saya terafiliasi oleh gereja karismatik GBI. Menurut saya apa faidahnya untuk Abang? Apa manfaatnya? Nah itulah bedanya orang hukum dengan orang yang tidak ya hukum. Jadi gini ya Bang. Hukum seperti kami ini kritis. Dengar dulu Bang, ya udah. Begitu. Udah dengar Abang kan lagi apa nih? Beli dulu madunya Bang itu biar sehat Abang. Kasih dulu Bang madu itu, oke ya. Selamat sore. Kasih dulu madunya biar sehat Abang. Aku udah lihat profilnya teman-teman, lihat profil Amsal Ginting, nggak benar ini, oke ya? Aku juga petisi. Udah tahu aku. Siapa kamu nggak bermutu? Bu Karyana, emosi aja kerja itu mereka. Nggak bermutu dia, longor. Nggak ngerti ya Bu ya, Bu Karyana ini kenapa sih tidak bisa menerima fakta bahwa ada institusi atau kelompok-kelompok di Kristen yang memang ingin membuat chaos Indonesia gitu. Harusnya kita bersatu dong. Ya bersatu kayak Pak Bom aja sekarang udah ngomong gitu. Harusnya kita bersatu untuk melawan di sini. Bang Jeffren.
Aku siap-siap dulu, soal dipanggil-panggil sama Kores sih. Ada Halo Bang Jefren, terdengar nggak Bang Jefren? Iya. Jadi gini ya, Bang Jefren juga teman-teman yang lain, itu kan ada kalimat. Oke teman-teman, aku cabut dulu ya. Udah mau keluar soalnya ada urusan di luar sama Kores. Masalah renovasi masjid. Yuk. Oke. Yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Siapa di sini yang jaga kandang? Oh, ada Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brunda belum stay. Jadi gini teman-teman ya, ada kalimat inspirasi yang berkata, saat Anda menyampaikan kebenaran, orang bijak akan merenung, tetapi orang bodoh akan tersinggung. Saya ulangi ya, saat Anda menyampaikan kebenaran, orang bijak akan merenung, tetapi orang bodoh akan tersinggung. Yaitu tadi, yang perempuan tadi itu. Meskipun seiman dengan saya katakan, dia adalah orang yang bodoh. Ya, logikanya aja, kalau pintar kan pasti nggak akan seperti itu. Jadi, teman-teman saudaraku yang seiman, apapun itu berhikmat. Ya, jangan sampai kalian dibutakan oleh agama. Mentang-mentang orang itu merasa kalian tuh pikir membela agama Kristen, lalu kalian bela mati-matian ya. Saya sudah katakan sejak dulu, orang yang membahas firman pun belum tentu aslinya adalah orang yang baik. Satu persatu sudah diungkap oleh Tuhan kan, disingkapkan oleh Tuhan. Edis aslinya seperti apa? Orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Asal muasal pernikahannya seperti apa? Ya, karena zina dan RK kedapatan selingkuh. RK kedapatan selingkuh. Ya, terus Romo KP ketahuan ya, morotin perempuan sana sini. Itu kan yang begitulah. Jadi bijaklah teman-teman ya. Saya katakan orang Kristen yang baik-baik itu ya, saya kasih tahu, tidak